Begitu harga setinggi langit 30.000 lembar sutra keluar, Jiang segera menjadi lembut. Alasan utamanya adalah harga yang terlalu tinggi. Melihat iblis di bawah komandonya bekerja keras untuk lebih dari selusin helai sutra, dia hanya mengikuti Feng Tianxing untuk melakukan sesuatu, yaitu 30.000 helai sutra, dan celah itu keluar dalam sekejap. Bagaimanapun, Feng Tianxing adalah pria besar yang sebenarnya. Bukan tidak mungkin, tetapi Anda harus menguangkan saya setengahnya terlebih dahulu. Saya harus pulang. Dan hal lama di keluarga saya tidak sabar untuk menelanjangi saya sekarang. Feng Tianxing tertawa. Wajar untuk kembali dan melihat-lihat, tetapi saya berencana untuk melakukannya dalam 10 hari. Bagaimana dengan Anda? Percayalah, saya pasti tidak akan menyakiti Anda. Setelah 10 hari, Anda kembali. Saya tidak akan mengatakan bahwa Anda ayah akan keluar dan menyapamu. Bagaimanapun, kita akan bertemu dengan senyuman. Mata Jiang cerah. Tidak apa-apa, aku akan mendengarkanmu. Lagi pula, aku sudah memikirkannya. Aku hanya orang bodoh yang tidak bisa berbuat apa-apa, peluk saja pahaku. Feng Tianxing menggelengkan kepalanya saat mendengarnya. Anda menyebut diri Anda seorang pria? Pertama kali dia memimpin pasukan, dia mendapat beberapa keuntungan. Ketika dia menyerang kubu Hurley, dia memanfaatkan kesempatan yang diciptakan oleh Kan tanpa kecerdasan apapun dan memecahkannya dalam satu gerakan. Ini bukanlah hal yang bisa dilakukan oleh tuan muda yang keren. Keduanya datang ke Kam Borui, dan sebelum masuk, mereka mendengarkan duduk di Kam dan pamer ke Borui. Bukannya saya berbicara tentang Anda, membuat kesalahpahaman yang begitu besar. Saya benar-benar ingin melakukan sesuatu dengan Tuan Muda Feng. Kali ini saya akhirnya berhasil mencapai pencapaian yang luar biasa. Tidak apa-apa jika Anda tidak menghadiahi saya, bahkan untuk hal sekecil itu. Seperti kata-kata apa? Itulah yang akan kuberitahukan padamu. Ketika kamu menyerang Kam, U-200B. U-200B setidaknya setengah dari Jenderal Iblis Hurley mati. Dan setengah sisanya juga rusak dan tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh mereka. Ini benar-benar pertanyaan apakah kamu bisa pergi ke perkemahan tanpa aku. Mendengarkan kata-kata Kan, wajah Feng Tianxing sedikit berubah. Saya khawatir orang ini tidak bisa tinggal. Dia bangga dengan pujiannya, dan dia masih dalam pertempuran yang dibanggakan oleh Feng Tianxing ini. Jika dia tahu kerendahan hati dan tidak menyebutkan ini, Feng Tianxing tidak akan memiliki niat membunuh yang begitu besar. Dengan batuk ringan Feng Tianxing, Borui segera merasa lega dan buru-buru keluar untuk menyambutnya. Tuan Feng, Feng Tianxing melirik Borui dengan ringan, tetapi langsung menariknya ke masalah yang paling penting. Bisakah aku mengetahui musuh ayahku? Begitu dia menyebutkan ini, ekspresi Borui berubah dari santai menjadi sangat serius. Tuan Hui, serangan hari itu cukup kacau. Meskipun bawahan telah mencoba yang terbaik untuk membiarkan mereka menyelidiki dengan jelas, mereka masih belum mendapatkan banyak. Tidak banyak setan yang menggunakan racun, tetapi catatan pemeriksaan mereka hari itu adalah tidak benar, saya belum menemukannya. Orang ini, atau mungkin mati dalam kekacauan tentara. Jawaban ini jelas tidak akan memuaskan Feng Tianxing, dan dia masuk ke Kam dengan sedikit amarah. Tidak peduli apa yang aku lakukan, kamu harus menemukan Kan iblis itu untukku. Balas dendam ini bukanlah seorang pria. Raungan Feng Tianxing membuat Borui sedikit tak berdaya. Sekarang situasinya seperti ini. Bagaimana ini bisa diketahui? Masih banyak dari mereka yang meninggal, dan tidak mungkin untuk menentukan apa yang mereka lakukan hari itu. Hal ini ditakdirkan untuk menjadi kasus yang belum terpecahkan. Namun, sejauh menyangkut pertempuran, Hurley dan bawahannya hampir mati. Kalaupun ada musuh, mereka harus mati dalam kekacauan tentara. Ini hanya dapat dispekulasikan, dan jawaban yang akurat tidak dapat diberikan. Dia tidak ingin menyelidiki, tetapi dia tidak bisa menahan tatapan membunuh Feng Tianxing saat ini, yang membuatnya merasa kagum. Sambil menghela nafas, dia hendak memikirkan solusi dengan bawahannya. Tetapi Jiang, yang berada di samping, menahan Borui. Apa yang akan kamu lakukan? Borui melihat bahwa itu adalah Jiang, dan meskipun dia bingung, dia tetap menjawab. Tuan Feng baru saja meminta saya untuk menyelidiki si pembunuh. Meskipun tidak ada yang bisa saya lakukan tentang itu, saya harus mencoba. Kalau tidak, bagaimana Tuan Feng bisa merasa nyaman? Jiang tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih bahu Borui. Jadi, kamu memanggilku kakak Jiang. Bagaimana kalau aku membantumu menyelesaikan masalah ini hari ini? Hati Borui tergerak. Benar-benar tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Sekalipun itu persuasi, seberapa besar efek yang bisa dia katakan? Jelas, itu tidak akan berpengaruh banyak. Sebaliknya, Jiang dan Feng Tianxing memiliki hubungan yang sangat baik. Jika dia mau membujuk, mungkin ada ruang untuk berbalik. Alasan utamanya adalah dia benar-benar tidak memiliki petunjuk untuk penyelidikan menyeluruh sekarang, dan dia hanya dapat mengandalkan Jiang untuk menyelesaikan masalah ini. Kakak Jiang, bantu aku kali ini, dan aku akan mengingat kebaikanmu di masa depan.
Jiang Haha tertawa dan berbisik di telinga Borui. Sudah selesai, ikut aku. Kepala Borui semakin bingung. Apakah ini baik-baik saja? Jiang, jangan membuat lelucon ini denganku. Itu saja, aku akan membiarkan orang mencari cara. Borui masih ingin pergi, tapi Jiang langsung mengulurkan tangan dan menariknya ke dalam tenda. Di tenda, saya melihat bahwa Feng Tianxing telah memenuhi semua janjinya seperti yang dijanjikan, dan ada banyak hadiah. Kan menghitung jumlahnya dengan gembira, dan dia tidak bisa berhenti berbicara. Tuan Feng, keputusan ini benar-benar keputusan paling bijak yang pernah saya buat dalam hidup saya. Saya akan mengikuti Anda di masa depan. Tidak apa-apa untuk memulai sebagai seorang prajurit. Kan masih diam dalam kegembiraan. Feng Tianxing melihat Borui dan Jiang masuk, dan berbicara lagi. Bagaimana kamu menghadapinya? Apakah musuhku sudah ditemukan? Tanpa menunggu Borui menjawab, Jiang langsung maju ke depan. Cukup merepotkan untuk menyelidiki masalah ini, dan tidak ada yang bisa dilakukan untuk sementara waktu. Kalau tidak, Tuan Feng, lihat apakah ada pelayan batin Hurley, dan beri mereka sedikit hadiah. Saya pikir mereka akan sangat senang menerima itu. Setan teori identitas etnis keluar. Feng Tianxing mengangguk dalam diam. Tanpa menunggu ketiga orang yang hadir untuk mengobrol, Kan mengajukan diri dan datang ke Feng Tianxing. Tuan Muda Feng, saya tahu persis siapa yang ingin Anda selidiki. Saya paling mengenal mereka di seluruh kamp. Kan belum tahu. Sejak Feng Tianxing berbicara, dia telah jatuh ke dalam perangkap. Kalau begitu, pergi dan hitung semua orang yang telah menggunakan racun di tangan Hurley. Selama kamu membunuh semua iblis yang telah menggunakan racun, balas dendamku karena membunuh ayahku akan terbalaskan. Apa yang dikatakan Feng Tianxing sekarang jauh lebih mudah dicapai daripada ketika dia menjelaskan kepada Borui sebelumnya. Borui hanya ingin melangkah maju dan mengatakan bahwa dia bisa membebaskan Feng Tianxing tentang masalah ini. Jiang, yang berada di samping, mengambil setengah langkah untuk menghalangi di depannya, dan ada sedikit ejekan di matanya. Dengan tatapan yang membuatnya menonton drama itu dengan tenang, Borui langsung membiarkannya memilih untuk tutup mulut. Setelah dipikir-pikir, ini terlalu aneh. Feng Tianxing ingin mengejarnya, tetapi bukannya kembali ke Kamp Hurley. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia ingin membalas dendam. Fakta ini agak sulit dipercaya.